Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah D50 Sari, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 50 Sari, serta seluruh siswa-siswi kelas 1 sampai 6 yang saya sayangi, saya banggakan. Anak-anak, hari ini kita memperingati apa? Isra Mi'raj. Tadi sudah dijelaskan, Isra Mi'raj jatuh pada tanggal 27 Rajab. Jangan 18 Februari. Kalau ditanya Isra Mi'raj itu tanggal 27 Rajab. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, Isra dan Mi'raj. Yang pertama Isra. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis menuju ke Mekah. Jadi Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina, Yerusalem, menuju ke Mekah. Itu Isra. Lalu Mi'raj. Kalau Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah menuju ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Nah, tadi ada pertanyaan, naik apa kok bisa ke langit ketujuh? Pak? Nah, beliau Nabi Muhammad itu didampingi oleh malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu. Siapa? Nah, Nabi Muhammad ketika sudah sampai ke Mekah, lalu mau diangkat ruhnya menuju Sidratul Muntaha, itu didampingi oleh malaikat Jibril. Nah, jadi perjalanannya itu naik buraq. Buraq itu kalau diartikan itu artinya kilatan. Apa? Kilatan. Jadi cepatnya itu melebihi kilat, saking cepatnya. Nah, ternyata perjalanan itu hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Satu malam. Nah, setelah itu kenapa kok harus diangkat ke langit ketujuh? Ternyata diangkatnya ke langit ketujuh rohnya Nabi Muhammad itu akan diberikan tugas bagi kita umat Islam untuk menjalankan ibadah sholat. Karena sebelum Isra Mi'raj itu kita belum diwajibkan sholat. Sholat itu tidak wajib sebelum Isra Mi'raj, cuma diperintahkan untuk sholat. Sebelum Isra Mi'raj, para nabi itu sholat dalam satu hari itu 50 kali. Nah, terus umatnya Nabi Muhammad itu juga mengikutinya, tetapi merasa keberatan kok banyak 50 kali. Akhirnya ketika Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan Gusti Allah, itu Nabi Muhammad berkata, at-tahiyatu mubarakatus thayyibatulillah.
Nah, setelah itu Nabi Muhammad sama Gusti Allah itu dadanya dibelah. Setelah dibelah, dadanya Nabi Muhammad itu diambil hatinya. Hatinya diambil, lalu sama Gusti Allah hatinya Nabi Muhammad dibersihkan menggunakan air zam-zam. Setelah itu Nabi Muhammad disuruh wudhu sama Gusti Allah, wudhu menggunakan air zam-zam. Setelah itu Nabi Muhammad diperintahkan, diwajibkan atas kamu sholat 5 waktu. Nah, yang semula 50 kali dalam sehari semalam, setelah di Mi'raj kita diwajibkan sholat sebanyak 5 kali. Yang pertama apa? Sholat subuh. Setelah itu terus yang terakhir witir. Baiklah, hikmah dari perjalanan Nabi Muhammad yang hanya ditempuh dalam 1 malam tadi adalah yang pertama, kenapa kok dipilihnya Nabi Muhammad, bukan nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, betul. Lalu setelah itu kenapa kok Nabi Muhammad lagi? Karena Nabi Muhammad adalah nabi dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam, bukan keturunan dari Nabi Ishak alaihi salam. Dan ternyata Nabi Ismail alaihissalam itu tidak memiliki nasab atau keturunan para nabi. Jadi mbah-mbahe Nabi Muhammad itu tidak ada yang keturunan nabi. Berbeda dengan Nabi Ishak. Kalau Nabi Ishak itu keturunannya jadi nabi semua. Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria itu jadi nabi semua. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nah, artinya apa? Artinya apa? Kok kita harus nurut dengan Nabi Muhammad? Kita tidak boleh melihat siapa yang berbicara. Kita tidak boleh melihat asal usul dari yang berbicara. Pokoknya kayak anak wong sugih nggak tak bolo, jangan. Kayak anak wong sugih tak boleh, jangan. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Walaupun berlatar belakang yang berbeda harus kita ikuti. Kalau itu berbuat baik ya harus kita ikuti. Yang tidak boleh kita ikuti adalah ketika berbuat Lalu hikmah yang kedua adalah saat perjalanan Nabi Muhammad menuju ke Sidratul Muntaha, ternyata Nabi Muhammad itu dipertemukan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, ternyata pas cocok Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nah, itu Nabi Muhammad diceritani. Kalau dakwahnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga sangat sengsara. Sangat sengsara. Arti dakwah aja harus rela diancam akan dibunuh. Lek arepe nyembah Gusti Allah enggak oleh, harus nyembah patung. Seperti itu. Nah, intinya apa? Kita tidak boleh merasa jika melakukan suatu ibadah. Pokoknya bentar lagi kan kita melaksanakan apa? Ibadah apa? Puasa. Wayai awan-awan enak-enak minum apa? Enak-enak minum es kok dadak kosong. Kita tidak boleh mengeluh seperti itu. Ingat, dakwahnya Nabi itu lebih sengsara daripada ibadah yang kita lakukan saat ini. Awake dhewe kon puasane bener. Dikon sholat tepat waktu tidak mampu. Padahal zaman dahulu Nabi Muhammad saja ketika mau sholat itu sama kaum kafir Quraisy dilempari dengan kotoran. Mau sholat aja dilempari dengan kotoran. Kita mau sholat aja males, cek repot dolanan itu.
Lalu dari inti dari Mi'raj adalah ditujukannya kita melaksanakan sholat 5 waktu. Lalu kenapa kok kita harus sholat? Kenapa? Ayo, kita tahu. Saya tanya. Dunia ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Yang memberi nyawa pada manusia siapa? Yang mencabut nyawa manusia siapa? Yang memiliki surga siapa? Yang memiliki neraka siapa? Allah. Maka dari itu kita harus sholat sebagai ibadah kita, sebagai cara percaya kita kepada iman kepada Gusti Allah. Maka dari itu kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Sekian yang dapat saya aturkan. Semoga kita semua tahun depan bisa melaksanakan Isra Mi'raj lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.